طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah bisa mengumpulkan kita kembali di tempat atau di majlis yang barakah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, atas keluarganya, para sahabatnya, dan syafaat semoga diberikan kepada orang senantiasa hidupnya hingga yaumul qiyamah. Masih pada pembahasan tentang kesalahan atau abrazu al-akhta' inda nutqi harfi hijai. Jadi kesalahan yang sering muncul, yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, ya. Terkhususnya adalah huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Qur'an. Kalau kita sekedar berbicara menggunakan bahasa Arab tidak sampai spasi ini atau tidak harus seperti ini, ya kan? Tapi ini bahasa Al-Qur'an, bahasa yang murni, ya, bahasa yang murni. Jadi langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita juga membacanya dengan fasih, ya, kita harus baca dengan fasih. Ya, tidak sembarangan seperti berbicara, ya. Orang Arab mengucapkan salam, assalamualaikum. Misalnya, contoh misalnya kaif halukum, kaif hal, ya, kaif. Tapi kalau dalam Al-Qur'an enggak boleh. Wa alam tara kaifa fa, enggak boleh. Alam tara kaifa fa. Tapi kalau kita berbicara orang Arab biasanya kan kaif hal, ya, kaif hal. Tapi dalam Al-Qur'an tidak boleh seperti itu, ya. Jadi benar-benar harus lurus, lurus, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Di sini huruf ra, ya, di sini huruf ra yang kita bahas. Pertama, yang sering terjadi yang pertama adalah ibdaluha ghainan aw sautan famuyan aiman. Suara huruf ra ini sering terjadi kesalahannya itu dengan merubahnya menjadi suara huruf ghainan. Ghain di sini, ya. Nah, di sini apa namanya? Sering menjadi huruf ghain, ra, ya kan? Coba ra. Nah, tapi di sini kesalahan yang sering terjadi justru dirubah menjadi huruf ghain, ya kan? Atau suara mulut yang tidak jelas. Makanya nih, kalau misalnya kita membaca huruf-huruf yang berada di lisan atau di maharat apa? Lidah, maka benar-benar disentuh, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya kan? Kalau ini huruf gue apa ra ini? Ar-Rahmanir Rahim, ya kan? Nah, harusnya gimana? Ar-Rahmanir Rahim. Dia menebalkan tapi secara berlebihan, ya, sehingga saking semangatnya sampai merubah huruf Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini salah nih, seperti coba Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Ar-ra coba. Nah, jangan sampai dirubah, ya, jangan sampai dirubah. Karena kenapa di sini sering terjadi dirubahnya justru ke huruf ghain, ya? Karena memang huruf ra ini ketika fathah dia tebal, ya kan? Ya, kalau misalnya kita enggak menyentuh apa namanya? Lisan kita ke langit-langit, maka terjadilah penebalan di belakang, ya. Terjadi kesamaran suara menjadi suara huruf ghain. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, misalnya seperti ini, ya. Coba Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Yang kedua, tafkhimuha fi mahalli tarqiq wa tarqiquha fi mahalli tafkhim. Ya.
Jadi menebalkan yang harusnya tipis dan sebaliknya juga menipiskan yang seharusnya tebal. Ya. Jadi huruf ra ini kita sudah jelasin sedikit ya. Huruf ra ketika dia dalam keadaan fathah atau dhammah maka sifatnya dibaca tebal. Berarti kan ya? Fathah atau dhammah maka huruf ra tebal. Tebalnya gimana suara? Suara tebal gimana? Nah, coba ro, 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 ro. Nah, jangan sampai ro ar-rahmanir rahim. Ini tipis nih, salah ya. Ar-rahmanir rahim. Salah seperti ini. Ar-rahmanir nir nir bukan ar-rahmanir rahim, ya. Beda ya? Ya. Jadi harusnya tebal malah dirubah jadi tipis di sana nih. Ya. Contohnya ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Coba. Dan sebaliknya juga, ya. Menipiskan yang seharusnya dibaca tebal. Coba bisa kita perhatikan tiga. Ya. Jadi harokat itu ada tiga, ya. Harokat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Fathah, kasroh dan dhammah. Itu aja harokat. Ada sukun itu beda lagi, ya. Fathah, dhammah atau kasroh, ya. Perhatikan. Jadi ketika dhammah dan fathah, maka huruf ra dibaca tebal dan sisanya adalah kasroh. Ketika kasroh maka huruf ra dibaca tipis. Perhatikan lagi di sini nih. Pertanyaannya ketika ra itu waqaf, ya kan? Kalau waqaf berarti artinya ra menjadi sukun atau mati, nggak dibaca, ya kan? Jadi nggak ada harokatnya, ya kan? Sukun dia. Pertanyaan seperti itu. Maka apa hukum ra-nya? Tebal atau tipis? Ya, tergantung harokat sebelumnya dan berlaku juga kayak tadi, ya. Berlaku juga seperti tadi. Ketika fathah atau dhammah maka ra tebal, ketika kasrah maka ra tipis. Ya, contoh misalnya di sini contohnya wa idz qala Isa bin Maryam. Ra-nya tebal atau tipis? Tebal, kenapa? Mimnya fathah atau sebelum ra adalah harokat fathah, huruf yang harokat fathah. Contohnya al-fajr, wal fajr. Ra tebal atau tipis? Tebal. Maka jangan dibaca seperti ini. Ini kita sering dengar wal fajr walayalin ashr, ya kan? Wasyaf'i wal watr. Atau malah jarang ya, imam baca al-fajr jarang ya. Paling ad-duha turun ya. Ya. Ini ra-nya dibaca tebal, contohnya wal fajr walayalin ashr. Ashr. Jadi suara meninggi ke atas. Syar, bukan ashr. Ashr, ya kan? Wal laili idza yassar. Ya. Nah, ini perhatikan lagi ayat selanjutnya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr atau hijr? Hijr atau hijr? Tipis atau tebal? Tipis karena sebelum ra adalah kasrah. Coba perhatikan ya, perhatikan lagi di sini. Jadi kita melihat huruf sebelumnya ya. Jadi ketika sebelum huruf ra itu sukun maka dilihat lagi sebelumnya lagi. Ketika sukun lagi dilihat lagi. Pokoknya sampai ada harokatnya, ya sampai ada harokatnya. Maka di situ hukum ra terjadi, ya. Contoh di sini lain mudzakir, tebal tipis. Tipis karena sebelum ra adalah kasrah. Contoh lagi, coba ini kita praktik nih, kita baca nanti dalam surat An-Nas ya, coba dibuka, dibuka surat An-Nas.
Min syarri. Coba. Syarri. Jangan sampai dibaca malah dibaca tebal, salah ya. Syarri. Min syarril salah. Min syarri. Coba. Syarri. 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 Ingat ya, huruf ra selalu disembunyikan. Ya. Sifat getarannya selalu disembunyikan. Ya. Syarri. Syarri. Nah, jangan sampai syarri. Udah benar ditipiskan tapi masih ada getarannya. Syarri, salah ya. Tapi syarri. Syarri. Nah, syarri. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang ketiga. Nah, al-mubalaghatu fi takririha idza kanat musyaddadah aw sakinah. Jadi kesalahan yang sering terjadi yang ketiga ini berlebihan dalam menggetarkan huruf ra, ya, berlebihan dalam menggetarkan huruf ra ketika tasydid atau sukun. Ya. Makanya seperti tadi misalnya wal fajr. Coba wal fajr. Wal fajr. Ya, seperti itu, jangan sampai wal fajr, jangan wal fajr. Walayalin ashr. Salah ya. Terus ini juga tadi ya. Min syarril waswasil khannas. Ayo. Wasil khan. Jangan sampai berlebihan menggetarkannya, ya, mengulang-ulangnya. Min syarril, salah ya. Min syarril waswasil khannas. Salah seperti ini, ya. Min syarri, coba. Syarri. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jangan sampai Ar-Rahmanir Rahim. Nah, salah seperti ini ya. Ya, ini walaupun tidak sampai merubah makna atau kesalahan yang ringan ya, tapi kesalahan seperti ini justru dihindari, ya kan? Karena merusak keindahan bacaan. Ya. Kalau kita sudah paham dengan kaidah tajwid, kita mendengar seperti itu ya rusak ya, rusak. Keindahannya rusak. Ya, Al-Qur'an itu diindahkan, dihiasi dengan tajwid. Contoh lain adalah Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Perhatikan pada kalimat ar-razzaqu. Coba. Perhatikan ya, ini getarannya seperti ini aja nih. Jadi jangan berlebihan. Ar. Nah, tapi bukan salah ya. Allah. Nah, jadi jangan sampai salah ya, tapi jadi sedikit aja ya, sedikit aja. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan huruf ra-nya. Coba ar-razzaqu. Contoh lain, irji'i. Coba. Nah, ini perhatikan nih, ya, perhatikan. Irji'i kenapa dibaca tebal? Ayo nih, ada lagi kan? Padahal sebelumnya adalah kasrah kan? Tapi anak enggak baca irji'i, tapi irji'i. Kenapa? Karena hamzanya laisat aslan. Karena hamzanya bukan asli. Waraq qira'a idza ma kusirat
Kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harf isti'la aw kanat al-kasratu laysat asla aw kanatil kasrah afan aw kanatil kasrah laysat asla. Jadi kasrahnya bukan asli. Perhatikan ya. Kasrahnya bukan kasrah asli. Jadi irji itu sebenarnya enggak ada kasrahnya, cuma dibacanya aja. Paham ya? Paham enggak? Jadi contoh misalnya ya tulisannya kan yurji'i, tapi enggak ditulis kasrah. Ya, enggak ditulis kasrah. Nah, Al-Qur'an tuh lihat aja nanti kalau saya ketemu yurji'i dalam surat apa itu? Tafifin ya. Fajr al-Fajr ya. Yurji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhir-akhir surat Al-Fajr. Yurji'i kasrahnya enggak ada, ya, kasrahnya tidak ada. Jadi kalau kasrahnya bukan asli maka ra-nya tetap dibaca tebal. Perhatikan ya. Nah, makanya huruf ra ini banyak pembahasannya sebenarnya. Terus selanjutnya adalah membacanya dengan syiddah. Ya. Membacanya dengan syiddah. Syiddah itu artinya apa? Syiddah. Sifat syiddah itu apa? Sifat yang apa? Syiddah itu artinya kuat. Kuat itu maksudnya apa? Kuat tuh. Jadi saking kuatnya sehingga huruf itu menekan antara kedua sisi, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf maka kita harus mempertemukan antara kedua sisi. Huruf ra ujung lidah dengan langit-langit atas. Maka ini kesalahan yang sering terjadi adalah menekannya dengan apa namanya? Keras ya, dengan kuat. Ya. Jadi sehingga tidak ada aliran suaranya, ya, tidak ada aliran suaranya. Ar. Maka seperti ini salah, ya kan? Harusnya gimana? Ar. Jadi huruf ra ini harus dibaca, dijelaskan juga sedikit mengalir, ya. Maka kesalahan yang syiddah ini yang menahan huruf ra ini salah, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini enggak ada sifat apa namanya? Bainiyahnya, enggak ada sifat bainiyahnya. Contoh tadi misalnya wa idz qala Isa ibn Maryam kan? Ar-Rahmanir Rahim. Seperti salah. Harusnya gimana? Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Jadi sedikit aliran suara. Jadi ketika kita membaca dengan syiddah, dengan kuat, maka makhrajnya tidak akan mengalir suaranya. Contoh lain misalnya tadi harusnya dibaca irji'i. Perhatikan nih, ada alirannya sedikit nih. Enggak sempurna alirannya, sedikit aja. Irji'i. Tapi malah bacanya dengan syiddah, ini salah. Irji'i. Maka tidak diberikan aliran suara sedikit. Maka ini bacaan yang salah, ya. Di antara kesalahan. Terus ya ini sering terjadi di sini nih. Ya masih ada yang baca seperti ini nih. Ya. Dhammu asy-syafataini athna nutqiha. Jadi mempersatukan atau menggabungkan atau merapatkan kedua bibir atau mingkem ya bahasanya, atau merapatkan kedua bibir di saat mengucapkan huruf ra. Ya. Ini salah nih. Dalam keadaan dhammah ya, dhammah. Perhatikan sini contohnya. Jadi menggabungkan kedua apa namanya? Bibir ini ketika mengucapkan huruf ra ini sebuah kesalahan. Nah, coba Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan tapi nir. Nirra, coba nirra. Ya, sampai Ar-Rahmanir Rahim. Salah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi
Ar-Rahmanir Rahim, Rahim. Coba lagi. Ya, jangan sampai digabungkan ya. Jangan sampai digabungkan. Ada mubayaniha idza sakanat lil waqfi. Tidak menjelaskan suara huruf ra lil waqfi ketika waqaf. Nah, maka kalau misalnya huruf ra itu dalam keadaan waqaf diperjelas ya. Maksudnya apa? Dialirin ya. Makanya kalau kita tidak mengalirkan huruf ra itu kalau kasr sudah jelas banget kesalahannya ya. Contoh misalnya kita baca iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Harusnya gimana? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ya. Kayak tadi misalnya mudzakir, coba mudzakir. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung berhenti, sama mim nun ain mim nun ain ra, lam juga sama ya. Lam nun ain mim ra. Ketika waqaf dia harus dijelaskan, dialiri sedikit. Makanya dibaca seperti ini. Nun contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Dikasih sedikit dulu biar ada penjelasan suara tersebut ya. Lima suara ini, 5 suara. Lam, nun, ain, mim, ra. Ya. Dijelaskan, dialiri sedikit. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya langsung nasta'in. Tapi nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lam juga waladdallin. Jadi enggak lepas waladdallin. Nah, ini juga tidak menjelaskan tasydidnya. Jadi tasydidnya huruf-huruf yang bainnya tetap alirkan suaranya. Contoh lain di sini adalah surat Al-Asr, ya surat Al-Asr. Wal 'asr. Coba. Wal 'asr. Nah, ini kan ini surat Al-Asr nih, ya, yang mudah. Innal insana lafi khusr. Ayo. Innal insana lafi khusr. Nah, ini enggak seperti ini. Wal 'asr. Wal 'as. Enggak ada malah. Innal insana lafi khusr. Enggak seperti itu. Nah, belum belajar mungkin seperti itu ya. Belum belajar seperti itu. Wal fajr enggak ada ya. Wal fajr. Salahnya seringnya menipiskannya. Jadi kalau surat Al-Asr, misalnya di sini ada imam yang sukanya bacanya surat-surat yang panjang banget nih. Surat Al-Asr kan panjang ya. Al-Kautsar apalagi kan? Inna sama juga kan? Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi enggak langsung inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar.
wanhar, salah. Wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Seperti itu. Coba udah azan belum? Belum ya? Coba sekarang kita cukupin dulu bahasanya. Kita buka surat An-Nas. Surat An-Nas. Surat An-Nas dibuka. Jadi walaupun sudah hafal tetap dilihat ya. Ini tasin bukan hafalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung dipraktikkan roknya tadi. Syaitanir. Jangan sampai menggabungkan kedua bibir. Syaitanir rajimnir. Salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selalu diingat juga nih, ya-nya jangan miring. Syai. Lurus ke bawah, lurus ke atas, sama lurus ke depan. Itu harokat. Ya, nggak ada yang miring, ya. Lurus ke bawah kasroh, ke atas fathah, ke depan dhammah, ya kan? Nggak ada yang miring, ya. Syai, qul huwal, syaita. Fathah ke atas, kasroh ke bawah, lurus, dhammah ke depan. Jadi nggak ada yang mencong, ya. Jadi benar lurus, harokat nggak boleh dibelok-belokkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya harus jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh bis ya, jangan sampai dibaca bis. Kalau kita peka ini salah. Bis. Salah nih. Bis. Hati-hati ini, turun. Bis. Nah, harakat tuh turun atas satu, ke depan aja udah itu aja. Nah, bis ya, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ya kan bis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Ismam. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu bi. Ya, habis itu roknya tebal. Bi bin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tajwidnya kita sempurnakan juga ya. Nun musyaddad ini jelaskan yang lama ya, minimal 2 harakat. Bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas.
sedikit dirubah ya, sedikit dirubah dari mungkin dari apa namanya ikhfa'nya ya. Disempurnakan atau dari nun atau mim yang bertasydid maka disempurnakan juga bi rabbin nas. Ini justru yang seperti ini tuh yang menjadikan Al-Qur'an tuh bagus ya. Al-Qur'an menjadi indah ya. Hukum-hukum seperti ini disempurnakan ya. Kul lamnya diperhatikan, lamnya juga diberikan sedikit aliran suaranya. Jangan langsung kul a, tapi kul a, kul a. Jangan sampai kul a. Kul a'udzu tapi kul a, kul a. Jadi diberikan sedikit aliran suara. Kul a'udzu bi rabbin nas. Nah, ini bagi imam-imam nih ya, di sini ada imam, maka surat An-Nas pun tidak mudah kalau misalnya kita baca dengan tajwid ya, dengan tashih, dengan bacaan yang sempurna, fasih. Ya, dari sisi nun bertasydid di situ ada, dan suara huruf sin yang selalu jelas di akhir kalimat ya, di setiap akhir kalimat. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kadang-kadang imam cuman qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Nah, ini enggak sempurna, ini enggak salah. Bukan salah makhrajnya, tapi salah yang ringan, kesalahan yang khafi, tapi kan tetap aja salah. Maka diperbaikin salah seperti ini. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ayo. Mungkin dari cara memasukkan huruf ke dalam huruf yang bertasydid juga masih kurang sempurna tadi, masih terdengar. Bi rabb, seakan-akan ada jedah. Ini salah. Bi rabb. Ya, jangan jedah langsung. Bi rabb. Jangan bi rabb, salah ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Sinnya atau huruf sa ketika di akhir kalimat ini selalu dijelaskan. Apalagi dia huruf sin rokhawah ya. Bukan sekedar seperti lam, nun, ain, mim, ra yang suaranya mengalir sebagian saja atau setengah saja. Tapi kalau huruf sin ini justru suaranya mengalir dengan sempurna, plong, enggak ada batasannya. Mau dibaca qul a'udzu bi rabbin nas. Boleh. Malikin nas. Ilahin nas. Boleh ya. Ada batasannya. Tapi kalau huruf bainiyah setengah saja atau huruf lam, nun, ain, mim, ra sedikit saja. Min syarril waswasil khannas. Ikhfa-nya diberikan 2 rakaat ya. Hukum-hukum seperti ini diberikan 2 rakaat. Hukum nun sukun. Dan tipis. Jangan ming. Ang, ing, ung salah ya. Kalau kita pelajari mungkin kalau di guru yang bukan belajar dengan orang yang bersanad mungkin ang, ing, ung ya. Tapi bunyinya itu bukan ang, ing, tapi ada ikhfa-nya huruf tebal, ada ikhfa-nya huruf tipis. Kalau di sini ikhfa-nya huruf tipis, maka suara pun ditipiskan. Kalau dibaca seperti ini salah. Min syarril
Min, lagi min syarril waswasil, salah. Tapi gimana? Ikut ke bawah juga. Jangan kalau tipis kan ke bawah nih. Min syarril waswasil khannas. Ayo. Ya, tipanya perhatikan tuh ya. Jangan sampai dibaca ming, karena yang masih banyak yang seperti itu. Ming, 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 ini salah juga nih. Ming. Nah, contoh misalnya kita baca ikhfa'nya huruf jim, tipis nih. Manja, manja. Nah, terus ikhfa'nya huruf kaf juga tipis. Man kana. Nah, terus suara ikhfa'nya huruf tebal, ya. Contohnya kita cari yang fathah aja. Yang ini ikhfa'nya huruf qaf ya, tebal nih. Yang qalibun, jangan yang qalibun atau min qabl, ini tebal nih, min qabl. Nah, jangan sampai dibaca min qabl, ya kan? Min qabli an ya'tiya, min qabli an ya'tiya ahadakumul, min qabli, salah ya. Min qabl, ini ikhfa'nya huruf tebal. Tapi kalau ikhfa'nya huruf tipis, mi tebal, min tinil lazib, ta tebal, min tinil lazib. Huruf ikhfa tebal ada berapa? Ada berapa? Qaf sama ta. Ada lagi? Hah? Dha. Apa lagi? Dod, ya kan? Nah, itu ditebalkan ya. Yang shad, dod, ta, dha. Ya, ini shad, dod, ta, dha. Nah, ini ikhfa huruf-huruf ikhfa. Min salsalim, jangan min salsalim. Nah, pas nanti bacanya, ya kan? Perhatikan kembali lagi pada kalimat ini. Min syarril waswasil khannas. Enggak langsung berhenti. Nas, jangan. Dialihkan sempurna. Nas. Itu huruf sin seperti itu emang, ya. Huruf sin seperti itu. Sifatnya huruf sin seperti itu emang, ya. Jadi diberikan seperti itu ketika waqaf. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, berarti kan itu zal bukan da ya. Alladzi salah, tapi alladzi, zi. Zal ya, pakai zal. Coba za, zi, zu, baz. Kalau zal yang ada titiknya itu suaranya mengalir, baz. Tapi kalau suara huruf dal yang tanpa titik tertahan dia, jadi qalqalah. Alladzi yuwaswisu, coba. Berarti kan kalau ada huruf-huruf yang dia mengalirnya suara dengan sempurna, maka dialirin dulu, ya. Jangan
langsung mengucapkan setelahnya. Alladzi yuwaswisu fi jangan terburu-buru. Yuwaswisu fi, maka tidak menyempurnakan suara huruf sinnya, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nggak boleh betul buru-buru, ya, nggak boleh buru-buru. Inna ajala minasyaitan, semuanya terburu-buru itu dari syaitan. Baca Quran juga jangan terburu-buru. Minal jinnati wan nas, maka nun tasydidnya maka salah di sini, ya. Minal jinnati wan nas, ayo. Jinnati wan nas, karena mengalirnya suara dengan cara menahannya, ya. Minal jinnati wan nas. Ayo sekali lagi coba. Minal jinnati wan nas. Azan? Udah azan? Nah, betul. Oh, belum azan? Udah azan, mau azan dulu atau kecepatan? Nah, ayo kita apa namanya? Baca ulang lagi, coba antum bersama-sama dibaca surat An-Nas. Nah, bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi masih banyak salah adalah huruf ra-nya nih, masih kurang dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan aliran, ya, diberikan aliran suara sedikit, separuh, ya. Terus matobi, ini matobi yang sering terjadi, harus dirubah nih matobi. Jangan sampai lebih dari 2 harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu, ini berapa harakat nih? Qul a'udzu birabbin nas. Salah seperti ini, ya. Dirubah. Malikin nas, ilahin nas, jangan ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi, sempurnakan dulu, ya. Jadi jangan langsung baca huruf setelahnya, khusus huruf-huruf yang rakhawah atau huruf yang mengalir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, azan.
Nah, coba dari kiri, dari kiri. Satu ayat ya. Perhatikan, satu ayat satu ayat. Surat An-Nas satu ayat satu ayat. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Terusnya. Habis berarti ulangi lagi. Dibaca dengan sempurna ya. Dibaca dengan sempurna. Ada gunnah digunakan dengan sempurna. Ya. Ada huruf ra. Ada hukum-hukum tajwid di situ dijelaskan. Ya. Nah, ada. Tahu dulu. Minash Bismillah ya belum. Bismillah. Nah, tebalkan. Bis bis Hmm. Ulangi lagi. Nah, birobbin. Nah, sebutkan seperti ini. Ulangi. Nah, seperti itu. Nah, shin. Ada shin. Nunnya dijelaskan, dilamakan 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Ilahin nas. Nas. Nunnya disempurnakan, sesinya juga disempurnakan. Ilahin nas. Ayo, Pak. Depan dulu ayo. Lanjut tadi. Ayo. Ni
Ah, khannas. Dua rakaat, dua rakaat. Iya, dua rakaat. Nas. Lagi. Coba gini. Syarri yang syarril tapi syarril. Syarril. Nah. Berarti kan matobinya dua rakaat. Enggak boleh alladzi alladzi yuwaswisu fi sudur. Harakatnya masih menceng, masih mencong. Alladzi yuwaswisu fi yuwaswisu. Harus lurus ke depan atau ke coba ulangi lagi. Kalau misalnya dia dalam keadaan dhamma maka dimonyokkan aja. Ya, dimonyokkan biar sempurna. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah. Nunnya disempurnakan. Ayo. Dilamakan. Minimal dua harokat. Minal jinnati wan nas. Ini juga menceng nih harokatnya. Minal jin, bukan jin, jin. Jangan ji. Minal ini suara-suara seperti ini nih, suara-suara berbicara nih kan, suara-suara logatnya orang sini kan. Ayo medok ya kan. J, ya kan? Coba jangan digunakan medoknya ketika baca Al-Quran. Minal jin. Tapi dilamakan nunnya lagi. Minal jin. Itu kan bagus ini. Jangan minal jin ya. Oke. Ayo. Bismillah langsung bismillah. Roknya harus dikasih tasydid sama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir. Coba. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Ulangi lagi. Kul, tapi kul. Matobi'nya juga. Kul a'udzu. Lebih dari dua rakaat salah matobi'nya. Harus dua rakaat saja. Kul a'udzu. Gitu aja. Ya, ala kulli hal masih apa namanya? Matobinya harus dibenahi. Jadi dua rakaat tidak boleh dilebihkan ya. Qul a'udzu. Dan harokatnya juga masih menceng-menceng ya. Qul a'udzu salah tapi yang benar. Terus yang terakhir nunnya dijelaskan dengan sempurna gunanya karena ada tasydid. Nas. Ya.
Nah, malikin nas sederhana nih, malikin nas. Panjang apa pendek? Pendek ya. Malikin. Baca lagi yang sempurna. Nah, mimnya panjang pendek? Pendek ya, nggak boleh dibaca panjang. Malikin. Nah, jangan dikasih jeda. Jangan dikasih jeda 0,2 detik aja nggak boleh. Malikin. Malikin. Lagi sekali lagi. Ini dicepit aja lama coba. Mudah ya. Malikin nas. Nah, terus ilahin. Nah, matobi, Pak, matobi. Matobi di situ ilahin. Dua rakaat saja. Ya, nggak boleh lebih dari dua rakaat. Ilahi. Ingat, harus dua rakaat. Dua rakaat seperti ini. Ini dua rakaat. Ilahi langsung. Ilahin, jangan sampai dilebihkan. Ilahin salah. Ilahin. Nah, itu matobi bagus tuh. Terus nunnya dah, nunnya di sempurnakan lagi. Ilahin nas. Nah, malah sekarang matobinya lagi yang salah lagi ya. Muter-muter di benerin di belakang kan di nah, kalau gitu ya. Terjadi lagi. Ilahin nas. Nah, matobi ya, matobinya masih nggak harus dirubah nih. Nah, min syarril waswasil syarri, roknya dijelaskan. Syarril. Min syarril waswasil khannas. Syarril. Syarril. Syarril salah, syarr. Langsung masuk ke huruf ra-nya. Shinnya. Syarr. Nah. Syarril. Syarr. Nah, tadi syarr. Nah, gitu. Nah, mendingan. Ayo, Pak. Nah, lanjut. Apa tadi? Alladzi Alladzi dua rakaat saja. Alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu fi, enggak ada tasjidnya. Yuwaswisu fis tapi. Salah ya. Yuwaswisu fis tapi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu biduni tasydid, tanpa tasydid ya. Tapi dipanjangkan dua rakaat ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba gini, Pak. Gini, Pak. Fi sudu. Coba. Nah, lagi coba fi sudurin nas. Nah, seperti itu. Ulangi lagi coba. Nah, yuwaswisu. Salah di sini malah. Lagi coba, lanjut lagi. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Pasti lupa Pak ya. Pasti lupa nih ya. Anas banyak yang salah ternyata nih ya. Ayo. Semuanya masih banyak yang salah. Coba antum ya. Mudah itu mudah sekali ya. Ayo, ayo. Shinnya masih perlu dirubah nih, shinnya. Coba, Nah, bagus. Nah. Hmm. Kul, nah kul a, kul a, kul a. Tapi kan gak harus semuanya, gak harus semuanya, gak harus semuanya. Ayo, ya keras juga apa? Jangan malu, sama belajar ya, sama-sama belajar. Kul a, kul a'u. Ah, nah itu masih malah hamzah semua nih, malah hamzah semua. Ya sama aja ketika kita mau baca ta'awud ya. A'udzu, ya kan? Cuma dikasih kulnya aja kan. Dikasih kulnya aja. Kul a'udzu, a'udzu. Coba a'udzu. A'u. Nah, ini harus apa namanya dibedakan ya. Harus dibedakan hamzah dengan ain. A'udzu tapi a'udzu. Pertama hamzah dulu, yang kedua ain. A'u. A'u. A'udzu. Nah, ini anu PR-nya berarti ta'awud nih PR-nya ya. PR-nya ta'awud nih. A'udzu nih. Pekan depan nanti dites lagi. Ya. Coba antum ayo. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ayo. Sahih apa enggak? Enggak. Kenapa? Salahnya apa? Masih banyak salah. Anas nih ya, Anas nih ya. Surat yang terakhir di dalam Al-Quran masih banyak yang salah nih. Nah, Malikin, satu harakat. Malikin nas. Lagi. Nah, tadi kenapa dibaca panjang? Biasanya panjang berarti ya. Berarti dirubah nih ya. Berarti kalau zikir pagi petang panjang-panjang semua berarti. Ya. Nah, cari aman nih, pelan-pelan ya. Ada lagi. Nah, min syarril waswasil khannas. Ya, jadi kalau apa namanya? Kita lagi tasnya seperti ini, usahakan suaranya dibesarkan, ya, suaranya dikeraskan. Ya, karena semakin keras suaranya, maka semakin jelas juga bacaannya, semakin jelas juga huruf-hurufnya. Ya, dikeraskan suaranya. Mungkin hadap ini. Ya, berarti pekan depan nih kita langsung surat An-Nas ya, satu persatu ya. Ini baru satu ayat masih ada kesalahan ini. Ya. Nah, ya. Pekan depan soalnya kita Anas ya, Anas ya, setoran. Nah, satu surat maju sini. Al-Fatihah maju. Kita sedikit-sedikit tasin ya, juz amma, dari surat An-Nas atau surat-surat atau juz yang sering digunakan imam dalam sholat. Qulu qouli hadza, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.